Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Puji nama Tuhan, program ini kita akan mengangkat kisah-kisah daripada para hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa di ladangnya untuk mengemban amanat agung daripada Tuhan Yesus. Dan tentunya ada cerita-cerita luar biasa, mukjizat-mukjizat Tuhan yang mereka alami, dan bahkan ada panggilan visi misi yang tentunya akan sangat memberkati kita, saudara. Pada hari ini Living for Christ Indonesia ada di Banjarnegara di Jawa Tengah, dan hari ini kita akan mendengar sebuah cerita dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Shalom Bapak Pendeta Lukas Suhardi Turman. Ya, apa kabar Pak? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak dari gereja GPSDI. GPSDI. Pantai Kosta Serikat di Indonesia. Oh, luar biasa. Jemaat Jehovah Shammah. Purwonegoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Puji nama Tuhan. Shalom Pak. Gimana, sehat Pak? Ya, tetap luar biasa, sukacita melayani Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Nah, kami bersukacita sekali nih Pak Lukas. Kalau hari ini kita boleh ketemu Bapak Pendeta untuk kita boleh berbincang-bincang dan Bapak boleh sharing banyak hal-hal yang tentunya akan memuliakan nama Tuhan untuk para pemirsa Living for Christ Indonesia. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa ceritakan kepada kami bagaimana pertama kali Bapak Tuhan panggil di dalam pekerjaan ladang Tuhan, dan visi misi apa tentunya yang Bapak bisa ceritakan kepada kami? Shalom. Shalom. Awal mulanya kami berempat bersaudara. Ya. Orang tua kami juga hamba Tuhan. Oh. Tapi salah satu saya yang tidak mau jadi hamba Tuhan. Kakak saya selesai SMA, kuliah jadi hamba Tuhan, nomor 2, nomor 3. Saya tidak mau. Karena dulu orang tua masuk ke Banjarnegara itu masa-masa yang sulit. Saya lihat perintisan seorang hamba Tuhan, perintisan yang melayani, saya nggak sanggup. Sehingga saya kepenginnya bekerja, menghasilkan uang untuk bisa membantu kakak-kakak saya bisa melayani. Selesai dulu saya di STM, gambar saya bagus, saya cita-cita jadi pemborong. Saya sempat masuk ITB 4 bulan. Iya. Saya keluar nggak bisa menyelesaikan, pindah lagi di UGM, masuk 2 bulan, keluar lagi. Jadi nggak tahu apa ini maksud Tuhan. Iya, atau gimana, pengennya kuliah sekuler, jadi pemborong, jadi orang yang bisa menyupport saudara-saudara di tengah pelayanan. Tapi ya nggak tahu, karena Tuhan juga punya cara rencana. Iya. Udah berapa lama Pak Bapak menggembalakan? Dari 2004. Wow. 2004. Udah dari 2004. Menggantikan papi saya setelah papi meninggal. Ternyata ketiga saudara saya nggak mau menggembalakan di situ, karena masing-masing sudah punya gereja, punya penggembala. Jadi setelah saya selesai kuliah, terus untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di situ, sebetulnya saya pengen pengalaman. Saya sempat di Bandung melayani satu gereja, tapi begitu dikabari papi sakit, saya pulang sampai dipanggil Tuhan. Akhirnya ya udah, sampai ada sedikit clash, bahwasanya kalau saya pindah ke situ nanti jemaatnya gini. Akhirnya saya bertahan. Saya bilang, Tuhan, di kota boleh, di desa boleh, di mana-mana boleh, yang penting Tuhan yang nyuruh saya. Pertama kali saya dapat tawaran itu ada mahasiswa teologi kasih surat, saya terima, tapi saya sobek. Yang kedua saya dapat tawaran lagi, saya sobek, karena saya nggak mau, memang saya nggak mau jadi hamba Tuhan, apalagi menggembalakan jemaat, saya tidak mau. Terakhir 94 kami saya dipanggil Tuhan, dia hanya pesan pekerjaan yang termulia di bumi itu melayani Tuhan. Amin. Terus saya ingat, terus terakhir ada tawaran di STI Yogyakarta, pimpinan dari Dr. Kris Malantika. Terus akhirnya saya coba ke sana. Tapi perintisannya berat. Saya biasa dulu kalau di daerah ini kan terbiasa kalau laki-laki, perempuan, pemuda pasti punya kanuragan, kebiasaan yang kurang bagus. Akhirnya jadi
setiap jam malam 9 itu biasanya baru keluar. Tapi begitu di asrama, saya jam 9 malam sudah harus tidur sama ketua asrama. Saya sampai 3 bulan hampir nggak bisa tidur di asrama. Saya bilang, Tuhan, ini bukan sekolah Alkitab ini. Ya, ini nggak cocok buat saya. Saya kabur, Bu. Saya kabur dari asrama, tapi ditemukan kakak tingkat. Ya, akhirnya saya kembali lagi ke asrama untuk memastikan saya meneruskan. Itu memang suatu pergumulan yang berat buat saya. Karena pertama saya tidak mau jadi hamba Tuhan, yang kedua dalam pembentukan prosesnya terlalu berat, tapi saya hanya ikuti sajalah, mana kalau mungkin Tuhan yang mau, saya akan kerjakan. Ada peristiwa pertemuan pribadi dengan Tuhan, Pak? Ada. Apa ya? Sulit. Karena dulu saya gini, melihat perintisan orang tua dulu. Saya waktu kecil gini, pepaya itu, pepaya mentah direbus, itu jadi nasi. Kalau lauknya itu, kalau enggak kalau enggak daunnya, bunganya. Saya bilang, melayani Tuhan kok susah sekali, sampai kita dikasih makan gitu apa nggak bisa. Kalau kita makan hanya hari Minggu. Kalau orang tua ada ibadah persembahan, kita dapat makan nasi. Setelah itu kita makannya itu. Dan makan itu kita nggak sekali, setiap hari. Makanya saya bilang, keputusan yang berat untuk jadi hamba Tuhan pendeta itu berat sekali. Ya, Bapak udah lewatin ya, Pak. Ya. Tapi dengan satu, tentunya Bapak ini kan sudah melewati nih suka dukanya jadi hamba Tuhan, merintis hanya makan makanan yang sangat-sangat sederhana. Dan Bapak bisa bertahan sampai hari ini nih, hampir 20 tahun Bapak melayani di sebuah gereja. Tentunya nih Pak, ada visi misi yang kuat yang Tuhan sudah taruh di hati Bapak. Sehingga Bapak ini sampai saat ini bertahan ya. Bagaimana Pak? Apa yang menjadi sukacita Bapak sehingga Bapak bertahan sampai sekarang? Awalnya setelah saya ambil keputusan masuk teologi, ada beberapa teman-teman dulu, karena saya juga sempat jadi orang nggak enak sebelum saya ambil keputusan. Saya penongkrong di perempatan, saya preman di situ, dan orang-orang juga berkata, anak pendeta jadi preman gitu ya. Karena saya tadi udah menolak sekali, tidak pengen jadi hamba Tuhan, apalagi mengembalakan sidang. Terus waktu itu saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab, dibentuk, dididik. Semakin banyak teman-teman berkata, nggak usah jadi pendeta, nanti kamu seperti orang tuamu dulu gini-gini. Tapi itu yang membuat motivasi saya semakin bukan hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman, saya semakin kuat. Ambil keputusan untuk saya ingin dibentuk selama 4 tahun di Jogja, seperti itu. Sampai hari ini saya bisa bertahan karena step by step saya ditolong Tuhan luar biasa. Anak saya pertama waktu saya menikah, istri saya orang Sumatera, baru Sembiring. Waktu kami nikah kami sudah janjian. Jadi anak kita pertama harus laki-laki karena buah sulung. Terus saya kasih nama Abraham. Waktu itu belum terjadi satu pernikahan. Jadi setelah itu pernikahan, dari awal saya tidak mau pemeriksaan kandungan, sampai akhirnya kami punya bidan juga anak Tuhan, suruh meminta, tidak, saya punya iman anak saya harus laki-laki karena itu buah sulung kami. Begitu proses saya tunggu ini betul ya, bidannya sampai berkata, saya pengalaman sudah hampir 50 tahun jadi bidan. Ya. Jadi, tapi saya punya iman anak saya harus laki-laki karena ini buah sulung kami. Begitu proses kelahiran, ternyata laki-laki. Bidannya sampai berkata, memang pengalaman itu kalah dengan iman. Karena anak saya laki-laki, saya kasih namanya Abraham. Terus kami pelayanan, pergumulan kami waktu itu pendirian gereja. Kami punya pos PI, jemaat kami baru 11 kakak. Waktu itu bekas lumbung, ya, semua dari kayu.
sempat waktu Natal juga ambrol karena sudah 20 tahun dibangun. Terus jemaat bilang gini, ayo kita bangun gereja. Saya tanya, kita punya modal berapa? 1 juta. Ukuran kita 12 meter, 7 meter itu gereja di desa kecil. Saya tanya sama jemaat, kita punya modal berapa? 1 juta. Terus kita bilang, oke, kita janji iman. Ya, saya tanya ada berapa teman yang jadi bisa mendesain gereja, ternyata membutuhkan 60 sampai 70 juta. Kami hanya 11 kakak. Waktu itu saya bilang janji iman, ayo kita janji iman setiap bulan. 1 kakak berapa? Jemaat bilang, kami 5.000 rupiah. 5.000 rupiah yang butuh kita 70 juta, mau berapa tahun kita? Ya, tapi saya bilang, ayo jemaat kita berdoa puasa, sampai ada teman hamba Tuhan juga mengecilkan semangat kami, gitu ya. Nggak usah lah bangun renovasi, nggak punya uang kok bangun gereja. Tapi saya berdoa, puji Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Sebelum itu kami ibadah, saya melihat ular dan lidahnya keluar, ujung lidahnya itu ada emas. Ya, tapi otak saya langsung berkata karena pertolongan saya datangnya dari Tuhan. Ya, terus saya tolak. Memang betul ada 1 minggu ada tawaran dari orang-orang luar. Udah pakai dulu uangnya, tapi nanti sertifikat gereja buat saya. Jadi saya tidak mau karena pertolongan Tuhan pasti nyata. Amin. Tuhan bikin bukan berapa puluh tahun, dalam waktu tempo 3 bulan gereja itu jadi. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus sampai teman pendeta pun berkata mau berapa puluh tahun gereja mau jadi. Tapi Tuhan bikin nggak ada 3 bulan gereja itu jadi. Wow. Gitu. Pasti itu menjadi satu semangat yang itu luar biasa ya. Itu sampai hari ini saya tetap bertahan melayani. Amin. Mukjizat dan tanda yang Tuhan tunjukkan kepada Bapak. Karena saya dua tokoh itu. Yang satu papi saya, dia berkata melayani Tuhan tidak ada kata pensiun. Amin. Kalau kita sudah masuk peti mati baru pensiun. Yes. Satu rektor kami, Dr. Chris Malentika almarhum, dia berkata melayani Tuhan itu harus sampai akhir, nggak boleh berhenti apalagi kata pensiun, harus sampai mati. Itu 2 tokoh yang memberikan saya semangat sampai hari ini. Iya, itu sesuatu yang belum dilihat mata, belum dengar telinga, belum muncul dalam hati. Itu Tuhan sanggup menyediakannya, yaitu Tuhan kita, Tuhan dahsyat ya Pak ya. Amin. Dan tadi cerita Bapak itu tidak mengandalkan kekuatan daripada manusia, apalagi Bapak penglihatan atau memang melihat ularnya itu betul-betul melihat ular. Situasinya karena pendamping dari pengerja tak suruh khotbah, saya duduk di situ karena lantainya kan masih dari papan-papan yang masih lubang-lubang. Saya lihat betul sampai tak kosok-kosok matanya, saya lihat betul dan itu betul-betul terjadi. Karena daerah itu hampir jemaatnya 90% kami menangkan dari kuasa-kuasa kegelapan. Oh iya. Okultisme, pasti ini seperti satu jelmaan ya Pak ya. Bapak ditawarkan mau nggak dari dunia saja, ya kan, supaya Bapak itu tidak lagi beriman, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ternyata Bapak punya iman yang kuat, hanya pertolongan dari Tuhan saja. 3 bulan langsung jadi ya Pak. Ini bagi manusia mustahil tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya Pak. Dahsyat Tuhan. Tuhan tahu ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan banyak jiwa. Nah, tentunya di gereja Bapak itu kan bukan tempat yang kota besar, tapi ini dusun ya atau desa atau desa ya. Desa. Lebih dukuh itu di bawah desa lagi. Oh, di bawah desa lagi. Ya. Memang sampai hari ini untuk kita mendapatkan suatu izin memang masih banyak kendala. Ya. Tapi tidak mematahkan semangat saya untuk menginjil. Kebetulan di samping gereja kita bangun panti asuhan dan kita merawat orang-orang stres. Sampai hari ini kita ambil ada panti asuhan. Kita ambil orang-orang di jalan, kita bawa pulang, kita rawat. Biasa. Kita cari keluarganya, kita injili mereka. Apa nama yayasannya, Pak? Rinak Sokinasi. Wow. Iya, bahasa Jawa. Ternyata bukan hanya gereja, tapi juga ada panti sosial ya. Iya, karena strategi kita juga untuk memenangkan jiwa. Semakin kesini kita harus
tulus seperti merpati tapi harus cerdik seperti ular. Di mana posisinya Pak tepatnya? Samping di samping gereja. Samping gereja. Ya. Itu hanya untuk orang Kristen atau memang terbuka umum? Umum, karena kita ketika ngambil di jalan kan belum tahu ini agamanya apa gitu. Yang penting kita rawat sampai sembuh, baru ketika sembuh kita tanya nama, alamat, agama. Banyak yang sembuh tentunya dengan kuasa Tuhan. Kita daftar sudah hampir 800 lah. 800 orang sampai sekarang. Luar biasa. Tapi kan udah berapa tahun Pak panti asuhannya? Dari 95. 95 sampai sekarang. Wah, cukup maju banget gitu ya. Pendanaannya gimana Pak? Pendanaannya kan Bapak pendanaannya dengan iman. Amin. Karena kita nggak dapat bantuan dari ada donatur khusus nggak ada. Hanya kadang-kadang jemaat lingkungan yang sudah tahu bisa mengirim bahan-bahan makanan seperti itu. Oh begitu ya. Berarti kegiatan Pak Pendeta ini cukup banyak ya, cukup sibuk juga ya. Luar bukan biasa. Hanya gereja, tapi juga ada panti asuhan. Relawan juga, saya di relawan. Karena dulu di Banjarnegara ini kalau musim kayak gini 90% itu daerahnya kebencanaan. Oh, bencana alam. Dan gereja waktu itu memang belum begitu banyak ambil bagian, dan salah satu untuk dalam penginjilan jadi relawan. Begitu kita menolong, kita bisa kasih tentang penginjilan, tentang keselamatan kepada korban-korban. Oh, jadi kegiatan Bapak ini banyak juga ya? Ya, jadi berkat jadi gereja ini, terutama khususnya Bapak secara pribadi menjadi berkat, merintis satu gereja cabang, kemudian ada panti asuhan dan juga menjadi relawan di sekitar lingkungan yang kena bencana ya Pak ya. Nah, ini yang kita mau tanya nih Pak, kebahagiaan apa sih yang Bapak bisa ceritakan? Sehingga dari tadi nih saya dengar cerita Bapak, tentunya ada satu spirit yang sangat besar, yang begitu mencintai Tuhan gitu. Apa Pak mungkin bisa dibagikan kepada kita dan kepada pemirsa Living for Christ? Baik, sebelum saya melayani Tuhan ada satu pesan dari ibu saya, karena pekerjaan yang paling mulia adalah melayani Tuhan. Itu yang terus terngiang-ngiang dalam hati saya, bahwa banyak pekerjaan yang begitu menghasilkan, tapi pekerjaan yang paling mulia. Paling mulia. Bukan yang paling membahagiakan, banyak harta, tapi paling mulia. Itu yang terus teringat di dalam sanubari saya. Amin. Sampai sekarang. Amin. Itu pekerjaan termulia karena kita melayani Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah Pak, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Luar biasa kita boleh mendengarkan cerita Bapak, kerinduan Bapak yang paling dalam ya di dalam pelayanan apa Pak? Kedepannya itu Bapak inginkan seperti apa? Kami sedang membangun semangat baru untuk anak-anak muda di Banjarnegara ini. Amin. Ya, karena di tahun 88 kami pernah jadi penggerak, tapi setelah masuk pendidikan tidak ada penerus. Jadi hari ini kami rindu untuk penerus-penerus, generasi-generasi gereja untuk bangkit kembali. Saya sudah menghimpun dalam satu kabupaten, dalam kegerakan interdominasi. Jadi semua organisasi kami rangkul. Semua anak muda. Iya, semua anak muda. Seluruh gereja ya. Iya, satu kabupaten. Karena pesan yang selalu nempel di hati saya, sebelum masuk peti mati, tidak pernah kata pensiun untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Wow, luar biasa sekali sharing dari Bapak. Kami sangat diberkati. Puji nama Tuhan. Kami terus dukung doa Bapak supaya memang Tuhan pakai. Khususnya Bapak secara pribadi dan juga keluarga diberkati, gereja, panti asuhan dan juga semua kegiatan kerohanian Bapak dan tindakan sosial yang Bapak sudah lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak sudah berbagi Bapak Pendeta Lukas kepada Living for Christ Indonesia. Biarkan itu boleh menjadi satu kekuatan iman dan semangat bagi para pemirsa Living for Christ Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan satu sharing kisah yang luar biasa dari Bapak Pendeta Lukas. Tentunya saudara tahu banyak kegiatan-kegiatan yang boleh memuliakan Tuhan yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendeta ini. Jikalau saudara memang Tuhan tergerakkan untuk boleh mendukung, mensupport daripada segala pelayanan dari Bapak Pendeta Lukas,
Saudara boleh melihat ada nomor rekening bank yang tertera. Saudara silakan boleh mempersembahkan persembahan kasih saudara ke rekening tersebut kepada Bapak Pendeta Lukas. Percayalah, semua pemberian yang saudara berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan kembalikan dengan berkat berkelimpahan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Only free.